Hai, jumpa lagi di channel saya Bill Lobster Farm. Kali ini saya akan menampilkan cara setting shelter menggunakan pipa paralon atau PVC yang sederhana tetapi sangat efisien. Simak videonya berikut ini. Ini adalah settingan shelter saya di kolam budidaya saya, dimana sebagai pembudidaya lobster air tawar, shelter bukan hal yang asing lagi untuk kita dengar. Tetapi ini merupakan satu bagian penting yang harus ada di dalam kolam budidaya kita, entah menggunakan keramik, genteng, ataupun pipa paralon dan roster. Nah, seperti saya menggunakan pipa PVC ini, saya perlu menyeting tatanan shelter ini sehingga menjadi nyaman dan justru berdampak baik bagi budidaya lobster air tawar di kolam kita. Shelter sebagai tempat perlindungan bagi lobster air tawar, dimana biasanya jumlah shelter ditentukan dari jumlah populasi lobster yang ada di kolam kita. Biasanya saya menggunakan 1,3 sampai dengan 1,5 kali jumlah populasi yang ada. Berikut cara saya menyusun shelter di kolam budidaya saya. Simak video berikut ini. Saya sudah memotong pipa sebanyak 7 buah pipa 2 inci. Nah, pipa ini atau shelter ini saya peruntukkan memang untuk bibit yang berusia 3 inci, sehingga saya membutuhkan shelter dengan ukuran 2 inci. Nah, ini dua bagian pipa yang sudah saya potong itu akan saya jadikan satu seperti ini. Saya menggunakan lem. Dan semua bagian dari 7 pipa, 7 potongan paralon itu saya jadikan satu seperti ini. Ini juga saya rekatkan sehingga tersisa satu shelter atau satu paralon yang tidak dilem. Nah, bagaimana cara menyusun shelter? Saya membuat dengan cara seperti ini. Ini kita naikkan kira-kira 45 derajat. Kemudian kita jadikan satu, tetapi antara shelter bagian bawah, dua pipa bagian bawah itu tidak saling ketemu. Nah, sehingga ada rongga lagi satu di bagian bawah. Nah, semuanya saya buat seperti ini. Nah, bisa disimak, bisa dilihat. Kemudian saya tempelkan lagi di sampingnya untuk shelter berikutnya. Dan saya tempel lagi seperti ini. Dan yang terakhir juga saya lakukan hal yang sama. Cukup simpel dan cukup mudah. Dan inilah sudah tertata 7 buah paralon. Saya jadikan shelter, rumah shelter, tetapi saya bisa mendapatkan bukan hanya 7 lubang shelter, tetapi bisa menjadi 10 lubang shelter, sebab di bagian bawah paralon itu berjarak atau terdapat rongga yang juga bisa dijadikan sebagai rumah atau tempat persembunyian lobster. Nah, inilah yang saya maksud dari video saya, adalah bagaimana dengan 7 shelter kita bisa mendapatkan 10 lubang. Nah, ini ada bentuk tatanan. Ada terdapat 3 jenis tatanan shelter yang biasanya diberlakukan. Mungkin ini hal yang sangat sederhana, tetapi kalau kita memperhatikan dengan seksama, dengan hal ini bisa kita atur sebaik mungkin, kita mendapatkan shelter yang maksimal.
Yang di bagian pertama atau di ilustrasi pertama itu terdapat 8 paralon yang disusun rapi, presisi dan sejajar. Dengan tatanan paralon seperti nomor 1 tersebut, ya kita benar-benar hanya bisa mendapatkan 8 lubang. Namun ada hal menarik di sini, di mana ilustrasi yang berwarna merah itu di antara paralon itu sangat riskan untuk ditumbuhi bakteri atau terjadi endapan sisa pakan. Nah, biasanya di dasar kolam di bawah shelter itu akan tumbuh cacing jarum atau cacing yang sangat mengganggu lobster air tawar kita. Sementara ilustrasi yang kedua, saya di situ menggambarkan ada 7 pipa paralon. Nah, juga hal ini menurut saya terdapat berbagai celah yang bisa bertumbuhnya bakteri ataupun terperangkapnya endapan sisa pakan. Maka olehnya saya jarang menerapkan yang seperti nomor 1 dan nomor 2 tersebut. Saya coba menerapkan yang seperti nomor 3, di mana semua rongga yang ada saya memiliki 7 paralon, tapi saya bisa mendapatkan 10 lubang. Di antaranya yang bagian bawah itu juga bisa ditempati oleh sebagai tempat perlindungan lobster air tawar. Di hal lainnya, di sini tidak akan terjadi penumpukan kotoran atau sisa pakan ataupun hal-hal lainnya, sebab semua lubang dan rongga di bagian yang ada yang tersusun ini itu bisa ditempati lobster. Nah, kalau lobsternya masuk dan keluar, kotoran yang ada itu juga akan terbawa oleh lobster untuk keluar dari shelter atau pipa paralon kita. Ya, jadi inilah keunggulan sistem yang saya terapkan dalam penataan shelter. Yang pertama, kita mendapatkan kelebihan jumlah shelter, di mana dari 7 yang saya tata, saya bisa mendapatkan 10 lubang shelter. Nah, keunggulan yang kedua adalah tidak akan adanya endapan pakan atau sisa kotoran di bawah shelter yang kita buat. Nah, itulah 2 keunggulan dari bagaimana menerapkan pola shelter atau tatanan shelter seperti yang saya terapkan di kolam budidaya saya. Oke, mungkin ini saja video saya kali ini. Jika Anda suka bisa di like dan bagikan video ini, dan dukung terus channel ini dengan cara di subscribe, sehingga channel ini bisa terus dibangun untuk mendukung budidaya lobster air tawar. Sampai jumpa, salam capit.